Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya kepada Bang Akbar, dan pertanyaannya itu seperti apa saja kontribusi Sunda Putra atau Siliwangi Putra terhadap keberadaan NKRI yang bisa dikenang? Menurut Bang Akbar, jawabannya seperti apa? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara yang bertanya perihal yang tadi dibacakan oleh saudara Aris. Apa saja kontribusi Sunda Putra atau Siliwangi Putra terhadap keberadaan NKRI yang bisa dikenang? Ini pertanyaan singkat namun memang luar biasa. Oke, akan saya coba jawab secara singkat. Jadi di sini saya merangkum jawaban tersebut, yang mana dalam jawaban saya ini merujuk kepada 3 peristiwa yang mana dilakukan, diinisiasi oleh Sunda Putra, Siliwangi Putra atau orang Sunda. Yang mana pertama adalah peristiwa pertempuran Bojong Kokosan di Sukabumi, dipimpin oleh Mayor Edi Sukardi dan para suhada lainnya pada Ahad 9 Desember 1945, berhasil memukul mundur pasukan Inggris dan sekutu, sehingga para anggota parlemen Inggris mendesak pasukan sekutu untuk menghentikan operasi militernya di Indonesia. Dengan operasi penghadangan di Bojong Kokosan ini, Mayor Edi Sukardi dan Suhada Sukabumi berhasil mempertahankan keberadaan proklamasi kemerdekaan dan negara Republik Indonesia. Peristiwa pertempuran Bojong Kokosan, Ahad 9 Desember 1945 ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Juang Siliwangi. Sejak itu, Mayor Edi Sukardi, Sunda Putra dari Kesatuan Siliwangi, dikenal sebagai Bapak Bojong Kokosan atau Bapak Juang Siliwangi. Itu yang pertama. Kedua, pada tanggal 19 Desember 1949, Belanda melakukan agresi militer kedua dengan menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Berdasarkan perintah Presiden Soekarno, maka Menteri Kemakmuran Mr. Safrudin Prawiranegara mendirikan dan menjabat Ketua PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, di Bukit Tinggi pada 19 Desember 1949, sehingga keberadaan negara RI bisa dipertahankan berdasarkan SK Presiden SBY nomor 28 tahun 2006, tanggal 18 Desember 2006, peristiwa berdirinya PDRI itu ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Karena itu, Mr. Safrudin Prawiranegara, Sunda Putra dari Banten, dikenal sebagai Bapak Bela Negara Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, Deklarasi Juanda Kartawijaya tentang legalitas wilayah perairan Indonesia pada 13 Desember 1957 menegaskan bahwa wilayah negara Republik Indonesia meliputi daratan dan perairan atau lautan, sehingga segenap rakyat Indonesia mempunyai wilayah tanah dan air yang diakui dunia internasional. Peristiwa Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 kemudian ditetapkan sebagai Hari Nusantara berdasarkan SK Presiden Megawati nomor 126 tahun 2001 sesuai rencana Presiden Gus Dur tahun 99. Karena itu, Dr. Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Sunda Putra dari Tasikmalaya, dikenal sebagai Bapak Nusantara. Ketiga peristiwa bersejarah ini agaknya bisa menjadi bukti kontribusi nyata Sunda Putra, Siliwangi Putra terhadap keberadaan negara Republik Indonesia. Nah, jadi
jawaban untuk pertanyaan yang sebagaimana tadi disampaikan, saya merangkum dan menjawab ada 3 tadi. Yang pertama, peristiwa Bojong Kokosan yang berlokasi di Bojong Kokosan, Kabupaten Sukabumi, yang mana diinisiasi yakni oleh Mayor Edi Sukardi, itu sang Sunda Putra dari Sukabumi yang berhasil melawan pasukan Inggris dan sekutunya ketika Indonesia baru saja proklamasi atau merdeka. Dengan ini menjadi suatu bukti bahwa Indonesia sudah mulai membangun kedaulatan negerinya. Dan ini dilaksanakan dan dilakukan, diinisiasi oleh Sunda Putra. Kemudian tadi ketika Belanda melakukan agresi militer kedua, kembali Sunda Putra melakukan tindakan aksi nyata untuk menyelamatkan kedaulatan negeri ini, yaitu dengan mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, yang mana dilakukan oleh Mr. Safrudin Prawiranegara, yang mana beliau ini merupakan sang Sunda Putra dari Banten. Dan yang terakhir yakni Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, yang mana dengan pemikirannya, kontribusi nyatanya, akhirnya Indonesia memiliki wilayah yang bertambah luas, yang awalnya hanya daratan saja, namun atas pemikiran dan kreativitas Insinyur Juanda, akhirnya Indonesia memiliki wilayah perairan, dan itu diakui oleh internasional. Dan itu dilakukan oleh sang Sunda Putra dari Tasikmalaya, Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Dan semoga Allah memberikan balasan terbaik bagi ketiga Sunda Putra tersebut yang sudah memberikan kontribusi nyata, bahwa Sunda Putra memiliki kontribusi yang real terhadap keutuhan, kesatuan, kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan di samping 3 itu masih banyak kontribusi-kontribusi nyata yang dilakukan oleh Sunda Putra atau Siliwangi Putra. Banyak sekali karya-karya Pituin Sunda yang sudah diberikan untuk tanah air tercinta Indonesia. Itulah kiranya yang bisa menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut. Semoga bermanfaat bagi sahabat Maksar sekalian. Hadanillahu wa iyyakum ila siratal mustaqim wa afu minkum billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.